Oke, action. Halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama gue, Bang Muslim PJM. Ya oke teman-teman, kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue sebagai anak indigo. Ya bisa dibilang anak indigo lah, semasa kecil gue. Sorry, goyang tadi ya. Jadi bagi kalian, gue peringetin dulu, bagi kalian yang mau percaya silahkan, yang enggak silahkan, itu hak kalian. Jadi sini peran gue hanyalah menceritakan masa lalu gue sebagai anak indigo. Oke, ceritanya akan gue mulai setelah video berikut ini. Oke teman-teman, jadi cerita ini dimulai sewaktu gue lupa gue umur berapa ya, intinya sebelum gue TK ya. Jadi waktu itu gue cuy sering melihat, kan wajar ya anak-anak kan gak tahu kayak hal seperti hantu ataupun yang itu kan. Jadi di situ gue belum bisa membedakan itu yang mana hantu yang mana manusia cuy. Jadi gue enjoy aja gitu, nggak ada masalah. Tapi setelah gue TK ya udah ngerasa tuh. Jadi awalnya jadi gue bisa ngelihat kayak gitu cuy. Awalnya itu sewaktu gue dalam kandungan ya, ini diceritain oleh ibu gue ya. Jadi sewaktu gue di kandungan itu, kan waktu di kandungan itu gue nggak salah itu di Kalimantan Tengah ya, di Kalimantan Tengah, Kapuas cuy, di daerah hutan. Jadi di situ keluarga gue tinggal di daerah hutannya. Jadi kan kayak ada orang mengajak ibu gue tuh kayak mengadakan suatu kayak, gue nggak ngerti juga ya. Jadi bisa dibilang ritual sih, tapi gue nggak paham juga ritual apa karena gue juga belum lahir kan. Jadi pada saat itulah gue kayak misalnya bisa melihat makhluk gaib cuy. Jadi asal usul kenapa gue bisa melihat ya seperti itulah, kenapa sampai gue bisa melihat makhluk halus ya, nggak terbuka secara alami lah cuy. Mata batin gue itu kayaknya nggak terbuka secara alami ya. Jadi setelah gue kira-kira umur 8 tahun atau 10 tahunan ya, jadi teman-teman sekitar umur segitu kan gue pindah nih sama orang tua gue ke kota Banjarmasin ya. Situ kan gue belum punya rumah lah ya kan, ada sih keluarga nenek tapi ya gak enak lah coy tinggal sama ya, paham lah kalian. Jadi gue jadi gue kan sama keluarga gue ini ngontrak cuy, ngontrak sewa rumah. Jadi sewa rumah itu kan kayak kira 2 tahun ya, 2 tahun cuy sewa rumah itu kan. Setelah 2 tahun itu kan kayak pemilik rumah yang menyewakan ini membongkar dinding sebelah ini. Jadi dinding sebelah ini kebuka cuy. Jadi gue di situ kan gue masih kecil nggak tahu apa-apa kan. Jadi kan gue malam-malam itu kan di sebelah itu kayak kebuka gitu dindingnya ya kan. Jadi sebelah itu kosong cuy, gelap banget. Jadi situ gue lihat kakek-kakek, kalau nggak salah ya kakek-kakek manggil gue cuy, Muslim, Muslim, kata gitu. Wah anjing, merinding nih. Jadi gitu cuy, kan gue namanya anak-anak kan gak ngerti cuy. Jadi ya gue liatin aja gitu, gue liatin kan. Terus datang nih, nggak salah tuh siapa datang ya, ya itu kakak gue yang perempuan datang
ngapain muslim dek? Itu ada orang. Setelah itu langsung gue diajak ke kamar cuy. Nah disitulah mulai keluarga gue sadar kalau gue ya bisa melihat sesuatu ya seperti itulah. Dan setelah kurang lebih 2 tahun ya, kalau nggak salah ya 2 tahun, gue pindah lagi kan ke tempat lain, masih di wilayah Banjarmasin lah, tapi tempatnya yang beda. Itu gue ngontrak lagi cuy, ngontrak ya di pinggir sungai ya, kayak tau lah Kalimantan Selatan, kota 1000 sungai ya, itu kota Banjarmasin cuy, tau lah kalian. Jadi setelah gue pindah kan, itu anjim lah cuy. Di sini nih mulai nih, di sini mulai cuy. Bukannya malah makin parah cuy. Jadi setelah gue pindah kan, sebenarnya gue pindah itu di situ 2 tempat sih ngontrak, nyewa rumah. Tapi gue ceritain yang satu aja lah, karena tempatnya sama cuy, cuman beda rumah aja. Jadi kan di kan ada 3 kontrakan cuy, sewaan rumah ya kan. Di situ kurang lebih gue berapa ya, 6 tahun cuy, 6 tahun tinggal di situ ya. 6 tahun gue tinggal di situ. 6 tahun kan, sorry teman-teman gue skip sedikit ya, langsung kita lanjut lagi. Setelah gue 6 tahun kan tinggal di situ ya, 6 tahun juga, 6 tahun gue tinggal di situ, mulai ada cuy hal mistis. Pertama gue pindah ke situ kan, di dapur kan, di dapur. Waduh, ya kebanyakan kalian tahu lah kalau anak indigo itu membuat penasaran makhluk-makhluk dari dimensi lain lah, alam lain, untuk mendatangi orang tersebut, karena bagi mereka mungkin menarik ya, apa nggak tahu juga gue ya. Jadi ada kayak ribut-ribut di dapur cuy, dan gue lihat kan ya, gue kan penasaran kan, namanya juga penasaran, jadi gue lihat nggak ada apa-apa cuy. Sampai udah kebiasaan ya, bodo amat lah, udah kebiasaan cuy. Nggak lama setelah gue ikut ya kan, ikut apa ya, ya ikut bapak gue ke pasar ya, beli barang gitu buat jualan kan, beli barang buat jualan. Jadi setelah udah beli barang sampai rumah kan, mungkin kan ada yang ngikutin gue ya dari tempat pasar itu, mungkin penunggunya ada yang ngikutin gue. Aduh merinding lagi nih. Jadi setelah gue sampai rumah cuy, kepala gue agak pusing kan, pusing. Setelah itu gue muak cuy, muak ya, muak lah, namanya anak kecil kan, sambil muak nangis kan. Saya nangis kurang lebih setengah jam atau 1 jam kalau nggak salah, gue lupa juga nih. Tiba-tiba cuy kayak ada mengrasukin gue, tapi gue itu sadar, tapi rahang mulut gue ini kayak ada ngendaliin gitu, nggak bisa cuy. Lebar ternganga-nganga kan, termangap-mangap kayak gini. Kayak gimana ya, kayak ada ngendaliin gitu, gue nggak bisa ngendaliin rahang gue sendiri, kayak ada mengendalikan gitu, sesuatu makhluk yang ingin merasuk tubuh gue dan mengendalikan gue, tapi tidak bisa mengambil kesadaran gue gitu. Jadi dia cuma bisa ngambil fungsi rahang gue, dia gerakin kan. Waduh cuy, gue masih sadar gitu ya kan. Jadi orang tua gue nih setelah pulang kan, ibu gue pulang kerja, setelah ibu gue pulang kerja cuy, panik. Jadi ibu gue bawa ke sini lah, ke ustadz lah. Setelah bawa ke ustadz kan, ya bisa disuruh minum air apa ya, lupa gue ya. Kayak airnya tuh kan dibacain dulu oleh ustadznya itu kan, suruh minum. Ya di situ mulai reda, nggak kayak gerak lagi. Tapi pas setelah malamnya pergantian ya, senja ke habis maghrib kan, di situ kan
mulai lagi cuy, gerak sendiri anjing lah. Hah? Gerak sendiri kan, aduh, bingung kan nih orang tua gue nih, ibu gue. Jadi ya dibawalah ke tabib cuy. Gue nggak bisa sebutin namanya tabib siapa kan. Ya jadi dibawa ke tabib kan. Jadi situ gue nih sadar cuy, gue masih sadar, tapi mulut gue dikendaliin sama ya makhluk lah, makhluk nggak kasat mata. Jadi gini kan, setelah bawa ke situ kan, ditanya, tabibnya ini berbicara kepada makhluk yang ada di dalam tubuh gue yang merasuk. Tapi gue masih sadar ditanyai. Jadi kan gini kan, dia nanya, nama kamu siapa? Muslim loh, kata dia kan. Tapi yang bicara itu anggapan si Din, beliau bukan gue yang ditanya, tapi ada di dalam tubuh gue yang merasuk ini cuy. Ya sampai situ udah pulang kan, selesai. Itu kejadiannya gue kelas berapa ya? Wah, ya. Kisaran kelas 3 atau 4 SD ya. Jadi di situ cuy, setelah pulang dari situ alhamdulillah cuy udah sembuh cuy. Dan setelah kejadian itu kan, gue nggak bisa lagi tuh lihat kayak makhluk yang kayak gimana kan. Gue nggak bisa lagi lihat kayak misalnya pocong, kuntilanak. Nggak bisa lagi gue lihat sejak pulang dari tabib itu cuy. Alhamdulillah lah. Tapi gue masih bisa ngerasain kan keberadaan mereka. Kayak misalnya gue lagi ngomong gini kan, mereka ada di samping gue. Ya kan? Mereka ada di samping gue. Gue bisa ngerasain cuy. Jadi kalau mereka kan energi, bisa misalkan mereka ada di dekat kita kan, dan mereka berniat jahat kan, pasti tangan kita ini kayak panas gitu cuy, panas ya kan, kulit kita ini kayak panas gitu. Tapi kalau dia cuman pengen apa ya, kenalan aja misalnya apa ya, dia nyentuh kita aja dong, kita nyentuh aja, kita tuh bulu kita tuh merinding cuy gitu. Jadi penjelasan gue ya, jadi sebenarnya jika kalian melihat hantu kan, kalian takut kan, takut. Di pikiran kalian itu misalnya kalian kepikiran di sini ada kuntilanak nih. Jadi energi takut kalian kan berwujud seperti apa yang kalian pikirkan. Nah, jadi begitu cuy. Misalnya kalian mikirkan pocong kan, pocong, kalian takut lah segala di tempat itu. Jadi para jin itu mengambil kesempatan dan mengambil energi takut kalian dan mengubah dirinya menjadi ya sesuatu hal yang dipikirkan kalian itu. Ya teman-teman, sampai gue ya SMP cuy, SMP sampai sekarang alhamdulillah gue nggak ngelihat hal seperti itu lagi cuy. Ya seperti itulah pengalaman gue cuy. Biarpun gue nggak bisa lihat lagi kan mereka, tapi gue masih bisa ngerasain cuy. Nih kayak gini kan, tuh di belakang tuh masih ada cuy, tuh berdiri, gue bisa merasain loh. Coba kalian di sini kan, pasti kalian merasain. Setiap orang beda-beda sih, rangsangan ketika makhluk gaib itu ada di sekitarnya beda-beda sih. Yuk teman-teman, sampai sini dulu videonya. Semoga cerita ini menarik bagi kalian, semoga kalian terhibur ya. Thank you for watching. Goodbye.